Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam PPK. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku dengan muatan KD, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, PPKN, dan SBDP kelas 4. Sebelum kita ke materi, Bu Guru ingin bercerita terlebih dahulu tentang legenda Danau Lipan yang dikutip dari buku Ensiklopedia Dongeng dari Cerita Nusantara, ditulis oleh Daru Wijayanti, diterbitkan oleh Indoliterasi Group tahun 2015. Disimak ya, agar nanti bisa menjawab evaluasi yang diberikan. Legenda Danau Lipan adalah cerita rakyat dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dahulu, di Kutai Kartanegara memiliki laut dan memiliki garis pantai yang berada di Brubus, Kampung Muara Kaman. Muara Kaman memiliki danau yang bernama Danau Lipan. Tidak seperti danau pada umumnya, Danau Lipan dipenuhi semak-semak, padang rumput, dan dipenuhi air pada musim hujan. Bagaimana bisa danau yang dipenuhi semak rumput dan perdu yang hijau dikatakan sebagai danau? Begini ceritanya. Zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang memimpin kerajaan yang berdiri di Muara Kaman Ulu. Putri tersebut bernama Putri Aji Bidara Putih. Putri Aji Bidara Putih sangat cantik wajahnya. Kulitnya sangat putih dan bening seperti kaca. Jika Putri Aji Bidara Putih makan sirih dan menelan airnya, maka air sepahan itu terlihat jelas mengalir melalui tenggorokannya jika dilihat dari luar. Kecantikan serta keanehan kulit tubuh Putri Aji Bidara Putih menyebar ke berbagai negeri. Didengar Raja Cina pula. Raja Cina sangat tertarik untuk meminang Putri Aji Bidara Putih. Ia lantas memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk berlayar menuju Muara Kaman Ulu. Jungjung atau perahu besar buatan Cina yang biasa digunakan untuk berlayar di lautan, segera berangkat meninggalkan negeri Cina menuju Muara Kaman Ulu. Setelah mengarungi lautan luas, Jungjung dari negeri Cina itu akhirnya tiba di Muara Kaman Ulu. Raja Cina langsung menuju istana untuk bertemu dengan Putri Aji Bidara Putih. Raja Cina kian berhasrat memperistri Putri Aji Bidara Putih setelah langsung melihat kecantikan wajah dan keanehan kulit tubuh putri penguasa kerajaan di Muara Kaman Ulu itu. Meski Raja Cina belum mengutarakan niatnya, namun Putri Aji Bidara Putih telah mengetahui dan memahami apa maksud Raja Cina tersebut. Oleh karena itu, Putri Aji Bidara Putih berkehendak menguji sosok yang menghendaki dirinya menjadi istri itu. Ia lantas memerintahkan dayang-dayang istana kerajaannya untuk memberikan hidangan dan menjamu tamu agung dari Cina tersebut. Aneka hidangan segera disajikan. Putri Aji Bidara Putih mempersilahkan Raja Cina berikut pengiringnya untuk menikmati sajian yang dihidangkannya. Ketika Raja Cina makan, ia langsung menyesap dengan mulutnya dan tidak menggunakan tangannya. Cara makan ini memang menjadi kebiasaan Raja Cina. Namun, sangat menjijikan dalam pandangan Putri Aji Bidara Putih. Cara makan seperti itu biasanya dilakukan oleh hewan. Maka, ketika Raja Cina mengajukan pinangannya, Putri Aji Bidara Putih dengan tegas menolaknya. Kata Putri Aji Bidara Putih, "Maafkan hamba, Paduka. Hamba tidak dapat bersuamikan seorang yang cara makannya saja menyerupai hewan ketika makan." Mendengar penolakan Putri Aji Bidara Putih, membuat Raja Cina menjadi amat murka. Ia merasa sangat terhina karena penolakan Putri Aji Bidara Putih. Merujuk pada cara makannya,
ia segera kembali ke junjungnya. Ia tidak segera memerintahkan para prajuritnya untuk kembali ke Cina, melainkan memerintahkan segenap kekuatan pendukungnya untuk menyerang kerajaan yang dipimpin Putri Aji Bidara Putih. Para prajurit Cina segera menyerbu dengan kekuatan yang mereka miliki. Para prajurit pendukung Putri Aji Bidara Putih tidak bisa tinggal diam mendapat serangan seperti itu. Maka perang dahsyat segera terjadi. Para prajurit Cina berperang dengan ganas. Mereka terus merengsek maju. Para prajurit pendukung Putri Aji Bidara Putih telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka untuk menangkisnya. Namun, serangan para prajurit Cina yang datang bagai gelombang sulit mereka tangkis. Mereka pun terdesak hebat. Tidak sedikit para prajurit pendukung Putri Aji Bidara Putih yang gugur dalam peperangan itu. Tidak sedikit pula mereka yang terluka. Kekalahan tampaknya telah membayang di depan mata mereka. Putri Aji Bidara Putih sangat sedih mendapat kekuatan pendukungnya mampu diporak-porandakan para prajurit Cina. Putri berwajah amat jelita itu merasa kebingungan. Ia pun memikirkan cara untuk menyelamatkan kekuatan pendukungnya dari kekalahan yang telah membayangi itu. Putri Aji Bidara Putih kesulitan menentukan cara untuk mengalahkan para prajurit Cina itu. Ia hampir putus asa. Ia pun lantas berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Ia lantas mengambil sirih dan memakannya setelah berdoa. Katanya, "Jika benar aku ini keturunan Raja Sakti, maka sepah-sepahku ini akan menjadi lipan-lipan yang akan memusnahkan Raja Cina beserta seluruh prajuritnya." Putri Aji Bidara Putih lalu menyemburkan sepahan itu ke tengah-tengah peperangan. Keajaiban pun terjadi. Sepah-sepah yang disemburkan Putri Aji Bidara Putih berubah menjadi ribuan lipan besar. Hewan-hewan itu terlihat sangat garang. Mereka segera menyerang para prajurit Cina. Para prajurit Cina terperanjat mendapati serangan hewan-hewan aneh itu. Kekuatan mereka akhirnya porak-poranda setelah gigitan dan sengatan lipan-lipan besar itu mulai menimbulkan korban yang sangat banyak di kalangan mereka. Raja Cina akhirnya memerintahkan prajuritnya yang masih tersisa untuk kembali ke junjung. Mereka hendak meninggalkan wilayah yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi, ribuan lipan ganas itu tampaknya tidak membiarkan mereka dapat melarikan diri. Ribuan lipan besar itu terus menyerbu hingga memasuki junjung. Raja Cina berikut para prajuritnya terus berusaha melawan. Namun, tidak berdaya pula mereka pada akhirnya. Raja Cina berikut seluruh prajuritnya mati mengenaskan. Junjung mereka pun ditenggelamkan oleh lipan-lipan ganas itu. Bersamaan dengan matinya Raja Cina dan juga tenggelamnya junjung, mendadak Putri Aji Bidara Putih menghilang secara gaib. Kerajaan yang dipimpin putri berwajah amat jelita itu pun turut menghilang. Laut tempat junjung yang tenggelam itu juga mendadak berubah menjadi sebuah daratan yang luas. Daratan itu pun kemudian disebut Danau Lipan. Nah, setelah kalian mendengar legenda Danau Lipan yang tadi diceritakan oleh Ibu Yulita, tugas untuk kalian adalah 1. Tentukan pesan atau amanat dari cerita tersebut. 2. Tentukan tokoh dan karakter masing-masing tokoh. 3. Di manakah latar atau tempat terjadinya cerita tersebut? 4. Apakah yang dimaksud dengan legenda? 5. Di provinsi manakah letak Kabupaten Kutai Kartanegara? 6. Di kota manakah letak pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara? 7. Apakah menurut cerita di atas, Kerajaan Muara Kaman bisa dikatakan sebagai daerah maritim
Jelaskan alasanmu. 8. Buatlah gambar yang mencirikan pelabuhan yang ramai seperti deskripsi cerita di atas. Selamat mengerjakan. Tetap di rumah, belajar di rumah, selalu sehat, dan tetap semangat.